Jadi chef pernah ya kan, jadi tukang cuci piring pernah Terendah gitu tuh loh. apa tuh berarti? Eh, Halo, hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial yang dulu pernah kerja di supermarket. Pernah apa lagi bro? macem-macem lah ya bro. Kalau Macem-macem. lu lihat story gua, tukang ikan pernah, jadi chef pernah ya kan, jadi tukang cuci piring Titik pernah terendah gitu tuh loh. apa tuh berarti? Titik terendah ya bangkrut sih bro. Kalau dibilang terendah hari itu enggak lah ya. Maksudnya hari itu memang kita lagi cari-cari pengalaman. Jadi apapun yang dikerjakan ya happy aja, cari pengalamannya gitu loh. Oke. Tapi uniknya yang dulunya kerja di supermarket, sekarang bisa punya bengkel mobil 25 lebih dengan omset pastinya miliar rupiah. Makanya hari ini kita datangkan Kolung, CEO dan founder dari Dokter Mobil. Selamat Gimana? siang. Apa kabar kok? Lumayan. Lumayan mantap. Lumayan mumet persiapan 2023 ya. Kenapa tuh yang bikin mumpet 2023? Itu bisnisnya, kondisi resesinya atau apa? The whole thing sih bro. Karena kan kalau lu menjalankan bisnis lu dengan benar ya, bulan Desember itu bulan paling mumet dalam satu tahun ya. Oh pasti. Karena kalau lu menjabat CEO ya kan, Chief Everything Officer kan berarti kan di bulan Desember itu lu harus review tahun ini dan bikin planning tahun depan dan digabungin gitu kan. Nah, itu tuh yang bikin mumet nih karena 2023 waduh mau prediksi itu setengah mati kita gitu loh. Dari harga minyak bumi yang fluktuatif, perang Rusia sama Ukraina yang belum kelar gitu kan, terus resesi yang diambang pintu, udah gitu di bulan Maret udah pasti naik PPN jadi 12,5% ya kan, PPH juga naik ya kan. Nah itu bracket-bracketnya kan lu harus liatin tuh satu-satu tuh, dari situ kan lu harus bisa prediksi bisnis lu mau dibawa kemana, harganya suitable naik apa enggak, atau bahkan harus diturunin, seperti apa nih nuruninnya nih gitu. Iya. Gila berarti emang 2023 nih kayaknya sesuatu yang tidak unpredictable lah. Yes. Mungkin nggak pasti hancur, nggak pasti masalah. Enggak juga, belum tentu gitu kan. Tapi Belum bikin tentu. kita jadi anxiety ini harus ngapain Betul, ya. betul. Iya. Cuman gue denger S2 bro ya. S2 2 Dua nih. S2 ya. Gue juga S2 ya. Di SMP. S2. Tapi S2-nya katanya 2. tuh susah. Apa tuh? Kata dulu sempat susah. Itu S2 ini gimana ceritanya? Oke, jadi yang pertama S2 gue itu kan gue graduate 4,5 tahun ya. Itu 4,5 tahun itu gue graduate S2 Mechatronics Robotics gitu loh. Jadi emang itu udah Kumlat lagi ya? Ya itu udah 4,5 tahun itu udah yang pertama, dan itu kan waktu itu satu kelas percepatannya gitu loh. Jadi orang lain di tahun kedua itu 20 SKS, gue 40 gitu loh. Buset. Jadi ya makanya bisa diselesaikan dalam 4,5 tahun gitu loh. Cuman ya nggak easy sih bro. Maksudnya gue suruh ngulang lagi nggak mau sih. Anjir, itu sih susah sih. Gue sih ngomong dulu sih. Cuman gimana waktu itu? Dananya lancar gak? Kerja sendiri bro. Kerja sendiri? Kerja sendiri. Jadi cari sendiri, kerja sendiri. Wah. Waktu itu di Australia. Jadi maksudnya restrictions kan cuman working restriction cuma 20 jam ya satu minggu ya. Gue bisa 100 jam bro seminggu kerja gitu loh. Buat cari duit, buat bayarin Paksa ini. aja lah. Padahal nggak boleh harusnya. Padahal nggak boleh gitu loh. Dan waktu itu sempat dipanggil kan sama imigrasi bla bla bla. Oh ya? Gue kasih lihat transkrip gue, nilai gue bagus-bagus. Jadi mereka nggak peduli juga gitu Oh, loh. karena kan lu kesono bilangnya visanya misalnya visa pelajar. Lu Bisa harus belajar pelajar, dong, bukan? iya betul. Oh, iya. Nah, di tengah jalan kan lu bisa ganti tuh visa pelajar jadi pelajar bekerja gitu kan. iya, Nah, iya. selama nilai lu bagus, mereka nggak tolol-tolol. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, Iya, gitu ya. terserah lu lah gitu kan. Yang penting nilai lu bagus gitu kan. Dan lu masih bisa lanjut bayar kuliah kan? Yes. Gitu. Oh, jadi bisa bilang hampir semua duit malah dipakai buat itu. Ya hampir nggak ada. Ya gue nabung cuma sedikit lah bro. Maksudnya insignifikan banget gitu loh. Cuman bisa buat bayar sewa per bulan, bisa buat bayar buku, bisa buat bayar makan hari-hari udah. Sama uang sekolah udah. Makan Gue udah nggak sekolah mikirin mahal lain. tuh? Iya makanya banyak masak. Oh, banyak masak. Banyak masak. Lu jangan berpikir lu beli di luar murah ya, no. No. Jadi pikiran kita tuh salah tuh. Main masak ya. Masak paling murah tetap itu nggak bisa dilawan gitu loh. Oke. Nah, terus selama jalan dari setelah S2, berarti jurusan sama nih sama pekerjaan sekarang ya? Enggak Apa dong. beda? Dulu gue Mechatronics Robotics, hari ini kan Oh, iya. masuk otomotif. Terus gue kemarin baru lulus S2 lagi awal tahun ini finance. Corporate finance. Oh, yang ini. Oh, dia waktu itu S1 udah lama. Udah lama, Oh, betul. gitu. Betul. Itu waktu zaman kuliah lah ya, itu zaman 2009 gue lulus S1, S2. Tujuannya S1 Finance kenapa? S2 Finance S2 gue. Finance, Karena di 2019 kita mulai mencari-cari pendanaan dari luar. Nah, ketika pendanaan dari luar masuk itu, orang-orangnya minta data ini itu, gue nggak ngerti sama sekali nih apa yang mereka ngomongin nih gitu loh. Nah, gue ada basic accounting, cuman gue nggak ada basic finance. Nah, makanya itu gue belajar gitu loh. Oh, tujuannya itu. Tapi is it harus
sarjana itu pengen atau sebenarnya kita ada alternatif lain buat belajar? Karena gue sudah mencari sekolah-sekolah di luar sana yang kayak short course itu nggak ada yang bisa gitu. Oh gitu. Satu, dua, untuk level kita untuk mencari CFO itu nggak sanggup bayarnya. Iya. Jadi emang nggak bisa gitu loh hari itu. Jadi mau nggak mau harus sekolah gitu. Itu dari beberapa orang, ya udah langsung CEO-nya aja yang belajar ya. Iya, emang satu-satunya orang yang bisa belajar ke situ ya gua sih hari itu gitu loh. Karena kita kan spesialisasi beda-beda ya di perusahaannya. Nah, gua salah satunya ya bisa ngitung ya mau nggak mau ya udah gitu loh. Karena kan gua basicnya engineering gitu loh. Jadi matematika kan oke lah ya, nggak jelek-jelek amat kan gitu kan. Kalau cuma suruh ngitungan accounting sama finance mah mudah lah ya. Gitu. Terus dari semenjak lulus S2, emang ngapain aja sampai bisa nyemplung kok jadi buka bengkel? Banyak lah bro ya, kan gue abis S2 lulus kuliah itu gue udah balik ke Indonesia kerja tambang, kemudian ya kerja sendiri juga sampai bangkrut gitu kan, sampai gue buka dokter mobil ini di 2014 akhir sama teman gue, sampai dengan hari ini gitu loh kita garap dokter mobil ini as a business gitu loh, bukan as a bengkel gitu. I see. Nah abis itu bro, abis dari S2 kok, lu ngapain aja emang sampai akhirnya buka bengkel mobil? Oke. Pulang S2 itu kan abis selesai ya wisuda bla 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 kan lo happy ya begitu pulang kerja masuk tambang ya kan, masuk tambang tuh sekitar ya 3-4 tahun lah ya, sampai bosan terus gua keluar bikin bisnis gua sendiri, bangkrut ya kan, abis bisnis yang bangkrut yang apa tuh? Bisnis tambang juga bro, tambang ilegal gitu kan, tambang setengah-setengah ilegal gitu kan, makanya di situ bangkrut. Terus kita buka bengkel lah ya sama teman gua gitu loh dari 2014 akhir itu. Oh berarti sebenarnya bengkel ini bukan bisnis yang sudah lewat banyak dong ya? Bukan, baru bisnis kedua lah ya. Oh kedua? Dan bisnis kedua. Berjalan sampai sekarang? Berjalan sampai sekarang. Gitu. Tapi gue mau ngulik nih. Banyak orang bilang kalau misalnya bisnis itu harus jatuh bangun. Nah misalnya gitu kan. Di pikiran orang kan kan pasti ganti-ganti bisnis kan. Nah apa emang yang apakah pernah dokter mobil itu jatuh atau hampir bangkrut dan segala macam? Pernah. Nah itu waktu kapan? Iya dari awal-awal lah gitu loh. Awal-awal lah kan gini. Orang yang selalu bilang harus jatuh bangun dan gonta-ganti bisnis baru ketemu yang bagus. Bisa iya bisa enggak ya. Menurut gua, maksud gua owner NLP dan gua percaya apa yang lu percaya itu itulah yang akan terjadi bagi lu. Kalau gua tipe orang yang pekerja keras Pak. Moto gua dari dulu sampai sekarang nggak kelar nggak pulang. Jadi kalau gue udah memutuskan untuk mengerjakan sesuatu, ya harus kelar, loh. Harus kelar dan ketika kelar itu dandil ya, bukan cuma sekedar kelar ya, no ya. Level kelarnya Anda kan yang menentukan Anda staff, supervisor, manajer atau direktur nih, gitu loh. Level kelarnya direktur benar-benar lu hands off, gitu loh. Ini kelar, gitu loh ya, karena dari depan sampai belakang nggak ada repercussion lagi. Level kelarnya staff ya, kelar gitu loh bagi dia. Tugasnya. Yes, tapi dari sisi lain masih belum kelar kan gitu kan. Makanya apa ya bagi gue. Sebenarnya lu pilih satu aja yang lu suka gitu kan. Lu bener-bener tekunin dan lu akan menemukan jalan ninjanya kok. Jalan ninja tuh maksudnya kalau bahasa kerennya ya bisnis DNA namanya. Jadi setiap bisnis itu punya bisnis DNA-nya, punya bisnis modelnya yang profitable. Nah, bisnis model DNA yang profitable itulah yang berbeda-beda dari antara satu entrepreneur dengan entrepreneur lain. Makanya kenapa ada kopi kenangan, ada kopi janji jiwa. Beda kan bisnis DNA-nya kan gitu loh. Tetapi dua-duanya baik profit loh. Jangan salah loh, ya kan? Hari ini yang profitnya lebih banyak siapa menurut lo? Yang franchise apa yang punya sendiri? Yang mana tuh? Menurut lo aja gitu kan. Kalau gue udah tahu kenapa. Gue tahu datanya lah ya. Maksudnya ketika lu franchise untungnya dari mana. Ketika lu buka sendiri tuh untungnya dari mana. Itu gue tahu lah ya. Pasti kalau misalnya kita ngomong yang lebih sustain ya pasti yang kenangan harusnya ya. Ya balik lagi. Dua-duanya tetap make money. Cuman make money-nya di mana? Beda cara. Yes betul. Make money-nya di mana? Ada yang make money di tengah jalan udah make money. Ada yang at the end dia make money. Gitu loh. Ya benar-benar. Dan gue lebih setuju sih emang banyak orang kan apapun dalam aspek kehidupan ya, mau itu bisnis atau apapun itu di saat ada ketemu problem out gitu kan ganti. Mentok nih dia nih. Mentok nih gitu kan. Tapi kalau menurut gue juga tipe orang yang sudah bertahan di industri fotografi dan segala macam itu udah lama, udah lebih dari 5 tahun. Nah, emang ada pasti momen dimana kita hampir down, hampir bangkrut. Dan pasti. Yang dirubah sebenarnya sepertinya bukan bisnisnya, tapi entah bisnis modelnya, entah marketnya, entah produk atau servisnya. Tapi kita jangan sampai sia-siain apa yang udah kita investasikan, ilmu kita, alat kita, segala macam ya. Pasti akan ketemu jalannya nanti ya. Betul. Karena ya gini loh, kadang-kadang orang berpikir, oh ya ganti aja mungkin nggak cocok sama gue. Ya nggak ada masalah gitu loh, balik lagi kan. Tapi itu apakah udah maksimal gitu loh. Nah,
itu udah maksimal apa belum kan setiap orang penilaiannya beda-beda lah ya Betul, gitu betul. kan. Kalau gue sih ya itu nggak kelar nggak pulang bro gitu Ya, aja. ya. Karena lu udah memutuskan nih untuk mengerjakan sesuatu, ya ada langkah baiknya lu selesaikan kan gitu kan. Itu bagus buat diri lu gitu Ya, kan. ya. Lah sekarang secara bisnis model nih akan selalu ada kok bro. Sekarang lu bilang bisnis handphone untungnya kecil, marginnya ya, bla bla bla. Berapa ratus orang tuh yang jualan, berapa ratus ribu orang yang jualan. Masih ada aja. Masih ada aja tuh Ya, gitu loh. Tapi Maksudnya- pasti ada perubahan dong, adaptasi ya. Nah, bisnis model dan revenue stream tiap bisnis berbeda-beda tergantung sama entrepreneurnya gitu loh. Dan itulah yang membuat entrepreneur itu unik gitu loh. Ya, Lu benar. 5 tahun di sini, lu kira orang datang kucuk-kucuk bawa kamera bisa sustain kayak lu 5 tahun gitu bro? Ya. Belum Ya, tentu. ya. Gua jamin 95% ambruk. Lo iya dong, bener kan? Sama lah di bisnis apapun itu. Sama gitu kayak loh. jualan HP juga ya. Kebetulan bokap gue juga dulu punya toko HP. Dan emang Tahu kan marginnya berapa kan margin dulu bisa, kan? wah berapa puluh Nah. persen, sekarang cuma 5% berharap kan gitu kan. Gitu loh. Tapi ada aja masih bertahan teman-teman. Ya ada yang mungkin pakai income stream berbeda dengan dia mengejar target dari distributor, dengan dia Yes. menjual barang-barang yang serupa atau apapun itu kan bisa. Betul, sebenarnya kan. betul. Ya. Gitu. Tapi emang adaptasi lah yang susah sebenarnya kan. Betul, disitulah yang namanya entrepreneur itu dicek resilience atau ketahanannya gitu loh. Karena balik lagi ya, kita ngomong jadi entrepreneur, lu orang lihat kita duduk di sini kelihatannya gampang gitu kan. Lu belum tahu aja dulu ketika sengsara tuh kita yang paling gak gajian, kita yang paling makan nasi Iya, putih iya, gitu iya, kan. iya. Itu kan harus dilalui dulu baru bisa hari ini gitu loh. Iya, Dimana iya. hari ini pun masih ada hari esok gitu Iya. loh. Jadi makanya hati-hati ya gitu loh. Lu mau jadi entrepreneur oke good gitu kan. Kita nggak ada yang ngelarang, cuman ya lu harus tahu aja sih ketika lu ambruk ya Nah, sebenarnya gini, seru tuh. kalau ngomongin jadi entrepreneur itu banyak faktor. Lu Betul. harus pinter, lu harus punya koneksi, lu harus apa segala macam. Tapi yang paling penting apa? Enggak sih bro. Kalau gua ya hari ini ya, yang penting lu kerja keras sama tekun tidak baper. Berarti resiliensi. Iya, kalau gua itu aja, nggak ada yang lain bro. Kerja keras tekun tidak baper. Gua tahu tukang bakso bro, yang dari bakso dorongan. Itu sekarang punya 4 cabang, 1 cabang omsetnya 400 juta bro. Dari bakso dorong, keliling tok. Iya. Hari ini, gua disuruh temenin dia ke showroom carinya Audi Q7. Anjir. Dia mau Audi Q7. Nah, bawa Audi Q7 Dari bro. dorong Dari gerobak. dorong gerobak bakso bro. Iya. Dia tuh setiap hari masih pakai celana pendek, masih pakai kaos putih dengan sangat sederhananya naik kemana-mana pakai sendal jepit dan ketika naik mobil itu sendal jepitnya ditaruh di sebelah, dia copot sendal jepitnya. Takut mobilnya kotor. Berarti gini dong. Tapi beli Audi Q7 cash. Cash. Ya. Mungkin pendidikan nggak beda dong sama tukang bakso lain. Nggak jauh beda dong, ya kan? Asumsi lah Pak, Koneksi, terserah. duit segala macam juga harusnya nggak beda jauh dong. Asumsi lah Pak, terserah. Faktanya ada gitu loh ya Tapi kan. ini satu yang bisa kita pastikan adalah dia nggak nyerah. Dia kerja keras Pak. Dia kerja keras sampai hari ini Pak gitu loh. Jadi apa ya? Apapun itu bisnisnya, yang penting lu kerja keras, nggak baper dan ya lu nggak pernah menyerah gitu loh. Lu Ya, pasti ya, akan ya. menemukan kok titik poinnya. Gitu. Iya. Gue udah kenal itu psikolog ya. Psikolog emang ngomong bahwa yang paling penting resiliensi. Dimana orang itu sukses gampang sebenarnya. Ya balik lagi. Yang lebih susah adalah mempertahankan kesuksesan. Atau mungkin memulai bisnis juga gampang. Tapi Ya. susah adalah mempertahankan konsistensi. Konsistensi lu tiap hari betul. Ya, dan kebanyakan pengusaha malah berhasil. Kalau pengalaman hidup gue juga begini, apakah di verifikasi sama Kolong. Saat kita jatuh dan kita bangkit. Gak ada tuh yang kayak gini terus tuh. Pas kita mau sukses, pasti kita sempat jatuh dulu dikit. Semua orang lah ya, kayak Nadim juga pernah bilang what goes up must comes down, what comes down must go up again kan gitu kan. Apa yang naik harus pasti akan jatuh, apa yang jatuh pasti akan naik lagi. Jadi lu enjoy aja the ride gitu loh. Iya, iya, Maksudnya ya kalau lagi naik ya lu jangan sombong, gunakan Iya. duit lu properly, Pas lu jatuh invest ya kan. Pas lu belilah asuransi gitu kan. Apapun itulah ya untuk menyelamatkan lu untuk soft landing ketika misalkan Ya. lu jatuh kan Ya, gitu kan. dibikin matras ya. Dibikin soft landing Ya, ya, gitu ya. loh. Itulah yang orang-orang konglomerat itu lakukan kan gitu kan. Betul, Jadi betul, ketika jatuh tuh mereka soft landing semua, santai aja. Duit Ya. masih banyak, ini masih banyak, kita masih bisa kerja lagi gitu kan. Nah, Ya. kadang-kadang dan kebanyakan entrepreneur itu terlalu cepat mereward dirinya sendiri ya. Jadi maksudnya ketika lu bisnis lu untung, lu punya duit, ya apa yang lu beli tiba-tiba. Ya. Nah gitu, itu banyak banget gitu loh. Jadi ketika dia terlalu cepat mereward diri sendiri, akhirnya company-nya tidak grow gitu loh. Makanya bisnisnya stagnan segitu-segitu Karena aja. duitnya keluar terus ya. Karena duitnya Ke diri dia terus. Ke diri dia. Ke bisnisnya yang lebih produktif ya. betul. Oh, Itu juga itu stepnya ya, maksudnya 70% nextnya tuh kebanyakan begitu. Jadi kayak yang lihat gitu ya. gua kerja keras nih, Ya, gua ya. patut nih makan enak Ya, gitu ya, kan, ya. patut nih beli jam, patut nih beli mobil baru gitu kan. Iya. Ya begitulah. Jadi ketika misalkan company udah ada income yang steady, udah ada profitnya itu habis dibuat
buat di cash diri sendiri. out gitu yang loh. mungkin jangan-jangan 20% 30% profitnya buat beli mobilnya doang gitu Maybe ya. gitu loh. Belum Apalagi lagi anak muda banyak ya. Belum lagi kan ketika entrepreneur itu kan almost 95% people ya. Entrepreneur itu gua ketemu itu dia nggak ngerti konsepnya keuangan gitu loh. Jadi keuangan perusahaan sama keuangan pribadi Campur aja. jadi satu gitu Gua ada loh. duit, oh berarti gue bisa nih beli ini ya. Yes, itu bahaya juga. Jadi kayak gue punya temen jualan online kan waktu itu kan dia di bidang sanitary wear lah ya, maksudnya di bidang kan itu dia omset bagus, Itu ini waktu bagus. waktu COVID tuh? Enggak lah, udah lama lah Udah ini lama. teman gue lah ya, gitu loh. Jadi kalau gue bengkel dia jualan itu, dia ya itu terlalu cepat cash out kalau menurut gua. Begitu merit apa sedikit omsetnya baru naik 1M gitu kan, udah tiba-tiba beli apartemen, beli mobil, beli mobil satu lagi gitu loh. Jadi maksudnya ya udah gitu setelah itu ya beberapa tahun kemudian ya bisnisnya struggle karena kenapa? Cash flow-nya habis, Pak. Lo apartemen nggak mungkin cash kan, lo pasti cicil kan. Nah, overhead lu tiap bulan naik tuh. Nah, itu tuh harus berhati-hati tuh gitu loh, karena kadang-kadang millennials tuh maunya cepat, maunya instan. Oh, ada duit sekarang gitu kan, DP-in gitu kan. Dia harus mikir nih, lo habis DP berarti lu tiap bulan overheadnya tuh naik nih gitu loh. Nah, itu yang banyak nggak dipikirin lah ya sama mereka lah ya. Makanya itu banyak kepincut juga, ya hati-hati gitu loh. Dan mereka harus dibatasin ya. Lu harus ngerti lah ya, menghitung lah ya. Baru lu boleh berhutang gitu loh. Kalau lu nggak ngerti berhitung, lu mau berhutang, lu sih stupid sih kalau menurut gua sih. Calculated risk ya. Yes, betul. Tapi apakah berhutang salah? No. Saya percaya bahwa everything has to be a means for a solution gitu kan. Kalau memang misalkan lu berhutang bisa jadi menjadi ekstra dana ya kan. Bisa jadi lu gali lubang kubur gitu loh. Jadi itu pedang mata ganda yang dimana lu harus benar-benar mengerti peruntukannya gitu loh. Tipsnya gimana biar kita itu nggak sampai salah dalam berhutang? Kebanyakan entrepreneur berpikir bahwa problemnya adalah money and money. Dengan ekstra modal bisnis gua bisa lebih gede begini. Ingat Bapak, Anda entrepreneur Bapak, bukan direktur Bapak. Kalau Anda direktur perusahaan apa sudah terbukti, dan ketika Anda membuat bisnis baru itu kan Anda sudah mengerti konsepnya. Pasti riset lama. Pasti udah riset dari pengalaman dan segala macam, sehingga Anda sudah mengerti bagaimana mengoperasionalkannya sampai untung. Nah, entrepreneur ini kan baru punya ide. Baru punya ide, kira-kira baru untung sedikit, untungnya berapa aja lu belum hitung pasti, ya kan? Kemudian lu berpikir bahwa problem lu adalah duit. Jangan pernah minjem duit untuk sesuatu yang belum terbukti. Jadi misalkan nomor satu, jangan pinjam sesuatu yang belum ada nyatanya buktinya, belum terbukti, betul, belum terbukti nih bisnis modelnya nih. Lu entrepreneur, lu punya bisnis, lu bilang untung, that's good, gue happy for you lah ya, gitu kan. Tetapi begitu, gue butuh modal nih begini, lu sendiri belum terbukti nih bro, bisnis model lu ini sustain nih, ya kan 5 tahun nih kita cerita nih gitu loh. Kita jangan cerita, gue udah buka 6 bulan nih, udah profit nih. No, bisnis bukan 6 bulan profit itu bukan bisnis model yang teruji nih gitu loh. Bisnis model yang teruji udah 5 tahun profit and berkembang kan gitu kan. Karena kenapa? 95% orang buka di tahun kelima tutup. Benar. Itu, dan kebanyakan orang minjem duit untuk membuka bisnis pertamanya. Itu udah gue jamin gagal. Karena kenapa? Mereka nggak tahu nih caranya nih, bisnis modelnya belum proven. Nah, berbeda ceritanya dengan venture capital yang injek ke startup besar, di mana founder-foundernya itu memang merupakan direktur-direktur dari perusahaan lain nih yang sebelumnya nih udah 25 tahun pengalaman, 35 tahun pengalaman. Pengalaman lu beda bro, ketika lu mulai dari nol sama mereka dari nol tuh beda bro loh. Mereka mulai dari nol tuh udah 30 tahun nih pengalamannya nih gitu loh. Jadi ketika mereka pinjam duit, bank juga udah yakin nih ini pasti jalan gitu loh, orang yang ngerjain dia kan gitu kan. Nah gitu loh, jadi maksudnya itulah yang jangan pernah meminjam untuk bisnis model yang belum pernah terbukti. Itu ada bonyok maksimalnya gitu. Ya? Maksimal misalnya saya udah betul jalan setahun. Itu maksimal itu apa? Cara hitungnya gimana? Biar kita ngutangnya tuh nggak berlebihan. Bisnis model sih 5 tahun ya bro ya. Setahun sih gue belum bilang itu bisnis model yang proven menurut gue. Anggap udah 5 tahun berarti. Nah udah 5 tahun. Berarti 5 tahun ke atas baru boleh pinjam? Yes betul. Kalau udah 5 tahun nih, oke nih, lu udah punya satu bisnis model kan, oke, lu pinjem buat apa? Naikin modal kah? Lu pinjem buat buka cabang kah? Lu pinjem buat impor barang kah? Nah, kalau pinjem buat beli aset, namanya kan itu membeli aset ya. Membeli aset kan dengan pinjaman itu kan sah-sah saja ya. Karena kan yang penting lu bisa cicil dan bayar, itu oke. Tapi kalau menurut gua, lu beli aset bisa jadi malah blunder gitu loh. Karena kenapa? Hari ini all about cash flow. Bisnis divaluasi belum tentu melihat aset
aset mati kok. Betul. Gitu loh, bisnis divaluasi malah zaman sekarang malah tidak melihat aset gitu loh. Dilihatnya dari berapa Cash banyak flow, usernya, yes, cash flow-nya flow gimana, mereka gitu. paling lihat kan, cash flow sama positif cash flow atau negatif cash flow gitu kan, lu profit apa enggak gitu loh. Nah kalau bisnis lu sudah 5 tahun, lu yakin nih, oke, gua misalkan nih, gua pinter dalam buka salon, dalam 5 tahun gue sudah punya 10 salon gitu kan, nah di tahun kelima gue mau pinjem nih untuk buka 1 salon, go ahead. Kenapa? Lu udah buka 10, gue jamin lu buka 1 lagi bisa gitu kan. Oke. Gitu loh. Itu loh maksudnya gitu. Jadi jangan meminjam untuk sesuatu yang wah ini udah jalan 3 bulan nih untung ini gitu loh. Begitu ditanya untung berapa? 30 juta. Ya, sorry to say ya 30 juta is nothing kan gitu kan. Terus lu mau pinjam untuk sesuatu yang lu belum jelas nih bisa berjalan 5 tahun apa enggak gitu loh. Iya. Tuh. Tapi kalau misalnya kayak dia cari dana dari kredit card, boleh. Nah, itu kan ilmunya Koko Roy Sakti ya. Saya temennya dia juga gitu kan. Bagus sih maksudnya. Lu boleh follow Roy Sakti, lu boleh cek caranya dia untuk mengutilisasi kredit card itu, caranya dia menurut gua bagus ya. Oke. Menurut gua bagus dan menurut gua bisa dijalankan karena dulu dia sudah pernah investasi 1 bengkel dengan kita. Oh gitu? Gitu loh, dan investasinya menguntungkan gitu loh, dengan apa yang dia punya ya, dengan kredit card yang dia putar, dan itu profit gitu. Berarti bisa dibilang dia malah investasi tanpa modal dong, karena modal orang lain. Bukan modalnya orang lain, modalnya kartu kredit. Modal kartu kredit, benar. Modal pihak lain bukan dia punya. Betul. Dan akhirnya habis diinvest, hasilnya jauh lebih tinggi. Hasilnya kan bisa dipakai untuk membayar sebagian dari modal kan gitu. Iya, itu dan nggak harus keluarin duit langsung yang akhirnya bikin jadi hidupnya mungkin susah gitu kan ya. Betul. Asal bisa hitung-hitung aja gitu ya. Balik lagi permodalan banyak ya gitu loh. Maksudnya lu bisa hitung-hitungan, ya balik lagi bro, lu hitung-hitungan sehebat-hebatnya kita nggak pernah memprediksi COVID. Betul. Begitu COVID datang, semua rencana keluar lewat jendela tuh. Betul. Kita harus bikin baru, device baru gitu kan. Cuman ya disitulah makanya bisnis itu yang lu beli sebenarnya bukan bisnisnya, entrepreneurnya kan gitu kan. Betul. Oh iya benar. Banyak orang bilang kalau misalnya kita beli atau invest ke sebuah saham, sebenarnya orang itu bukan beli bisnisnya karena bisnisnya bisa berubah. Bisnisnya bisa ganti setahun lagi di marketnya nggak benar. Yang dibeli adalah orang-orang di dalamnya, terutama misalnya founder-foundernya, entrepreneurnya. Betul. Sebenarnya ya balik lagi ya, itu kan ilmu investasi ya. Bapak Lo Keng Hong jauh lebih pintar dari saya ya. Cara melihat portfolio investasi kan macam-macam ya. Ada yang perusahaan-perusahaan yang slow moving, yang maunya pasti-pasti aja. Mereka hanya mau invest ke perusahaan yang memang sudah established, sudah jalan. 5 tahun, 10 tahun. Yes, dan tidak pernah membuat keputusan yang cepat gitu kan. Mereka selalu membuat keputusannya lambat tapi selalu untung nih. Iya. Gitu loh. Tapi nggak salah juga dong perusahaan-perusahaan yang betul. Tapi beda aliran. Yes, beda aliran. Itu berarti lu butuh dividen gitu kan. Lu nggak butuh naik turunnya saham nih gitu loh. Kalau lu butuh naik turunnya saham ya otomatis lu suka startup tech company gitu kan. Dari modalnya kecil bla 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 tiba-tiba bung jadi tinggi. Cari di capital gitu gain. kan. Tapi kalau cari di dividen ya mendingan cari yang udah slow lama, moving gitu kan. Nah iya. Dan gua mengerti sih kenapa perusahaan itu makin gede makin slow moving, karena dia harus mengkalkulasi semua risk yang ujung-ujungnya di mana semua keputusannya dia itu selalu profit, Pak. Walaupun dikit ya, itu selalu profit, Pak. Makanya company-nya nggak bakal ambruk, Pak. Dan kenapa perusahaan yang sudah makin lama itu pasti makin slow moving? Karena kalau perusahaan-perusahaan baru untuk meningkatkan 1 user jadi 100 kali lipat dalam sebulan gampang. 100 user jadi 1000, 10 kali lipat dalam sebulan gampang. Kalau 1 juta user ke 2 juta user, nah itu aja baru 2 kali lipat dan berat kan. Makanya makin ke belakang pastinya buat hati-hati juga buat orang-orang berarti ya. Betul. Lu kalau mau main di capital gain atau peningkatan nilai saham segala macam, cari perusahaan kecil nggak apa-apa. Tapi kalau makin gede sih udah mulai siap-siap tuh, hati-hati tuh. Yes, betul. Jadi ya balik lagi sih lu cari duit sesuai dengan spesialisasi lu lah ya. Lu jago di mana ya go gitu loh. Ya kan kalau lu jago di saham, gue jago banget di trading saham ya good. Gitu. Gue sih lu jual jempol gitu kan good gitu loh. Gue sih nggak bisa gitu kan. Gue sih nggak bisa good gitu aja gitu loh. Maksudnya setiap orang spesialisasi pasti beda-beda Pak gitu loh. Jadi bukannya nggak mungkin ya gitu loh. Di tangan yang tepat bisa jadi duit gitu aja. Tapi kan banyak anak muda ya, lucu banget sih. Apalagi yang masih sekolah gitu-gitu kan. Ditanya mau kerja apa sekarang? Jadi investor saham gitu kan. Zaman dulu mana ada kayak gitu. Investor saham, buka kripto ya kan. Oh iya kan bener kan? Banyak banget. Kripto gitu. Buka kripto betul. Terus kalau lu lebih muda lagi jadi YouTuber, content creator sekarang. Kalau gitu content kan. creator itu mungkin cukup bisa dibilang kalau dibilang muda nggak juga. Tapi kayaknya cukup instan sih sebenarnya. Cukup instan sih. Ya balik lagi kalau lu hanya sekedar seneng kepengen bikin konten bisa Pak. Coba lu bikin jadi duit dari situ. Bisa nggak gitu loh. Nggak semua orang Pak bisa. Orang, betul. Gitu loh. Karena itu tingkat susahnya juga tinggi sekali. Tiba-tiba gitu. yang nonton 3 juta views bisa nggak? Bisa aja gitu kan. Bisa tiba-tiba iya, 3 juta lu bayar 2 juta kan 3 juta gitu. Maksud gue ya setiap orang spesialisasi beda-beda, lu enjoy aja. Terus kalau anak-anak yang masih kuliah gitu kan mau buka begini begitu ya go ahead bro, lu cobain aja gitu loh. Karena kenapa? Guru paling baik ya pengalaman, lu gagal dulu aja gitu loh. Toh juga lu masih muda bro, lu umur lu masih panjang ya kan. Berarti yang paling
susah itu ya untuk bertahan sih ya, bukan untuk cari modal dan segala macam ya. Karena Cari modal gampang bro. cari modal gampang, apalagi lu jalan bisnis satu tahun naik 5 kali, udah pasti banyak ya. Naik 10 kali, naik 20 kali, itu udah pasti banyak ya. Bukan udah pasti banyak ya, asal lu tahu caranya. Iya. Oke nih, kita kalau sekian ya. Betul. Kalau permodalan, oke nih permodalan lu fungsinya untuk apa dulu nih gitu loh ya kan. Kalau lu nggak mau ribet, lu pinjem bank. Itu nggak mau ribet. Karena bank tidak akan ikut campur dalam segala pengambilan keputusan lu. Oke, Ya kan? oke. Bank hanya mau tahu lu bayar cicilan nih tiap bulan nih, ya kan? Dah selesai nih gitu kan. Nah, itu bank ya satu ya. Itu kan bisa permodalan. Satu lagi kredit card. Gua anggap sama lah ya sama bank Mirip, lah ya. mirip. Mirip lah ya, gua anggap Transaksi sama. aja lah udah. Yes, transaksional namanya ya kan. Lu ada minimum payment lu bayar itu. Udah, beres iya. gitu kan. Nah, yang satu lagi adalah angel investor. Angel investor ini bisa dibilang misalnya ya, misalkan gue ambil cara paling bego aja, bapak lu sendiri. Papa saya mau bikin toko kue dong, gue gak punya modal nih, tolong invest dong. Nah, bapak lu keluarin duit invest. Ntar buat untung baru lu balikin nih duitnya nih. Nah, dengan bunga atau tanpa bunga tergantung kesepakatan, namanya angel investor, kita asumsi pakai bunga ya kan. Lu bayar aja orang tua lu bunga, itu namanya angel investor, Pak. Tapi itu berarti jatuhnya kita dikasih pinjaman dong. Yes, Investor sebenarnya dikasih pinjaman. investor dikasih pinjaman, Sama betul. pemberi pinjaman beda dong. Beda. Kalau investor misalkan itu baru ceritanya ya angel investor ya. Iya. Nah, investment itu bisa jadi dia masuk ke PT, masuk ke saham PT Masuk misalnya saham, ya punya kan. saham PT. Atau dia hanya minjemin nih. Iya, Ada jangka waktunya, lu balikin gua kapan, harganya berapa. Oke. Nah, itu juga ada, Pak. Namanya angel investor mah itu juga ada, Pak. Oke, tapi kalau misalnya dia invest beli saham, terus tiba-tiba perusahaan kita bangkrut, balikin duit gue dong. Kalau perusahaan itu bangkrut sebagai PT dan kalau pengeluaran lu jelas, lu tidak tidak berkewajiban balikin duitnya. Tapi banyak kejadian kan, akhirnya harus balikin duit dan Iya. dia pusing sendiri gitu kan. Mereka pusing sendiri, ya balik lagi. Lu ketika pengelolaan duitnya, bener nggak nih? Ya, kalau udah bener dan emang risikonya terjadi, Lu nggak bisa dituntut, Pak, gitu Oh. loh. Karena semua pengeluarannya jelas dan semuanya untuk PT gitu kan ya. Ya, Memang ya. bisnisnya tidak jalan. kecuali tiba-tiba duit lu dikasih 100 juta, nah lu beli HRV gitu ya. Nah, itu mungkin lu bisa dituntut di tracking lah. Itu iya, Tapi begitu kalau itu di emang dia tracking bisa. berusaha, udah buat marketing lah, buat bangun apa. Nggak bisa, Pak. Jangan Nggak bisa, sampai lu mau ditekan sama orang bilang, lu harus balikin gua dong. Itu Ya, Bapak ke pengadilan aja. Kalau ngomong lu dan gua kan namanya debat kusir kan. Bapak ke pengadilan aja. Oh, berarti jangan ya kan? takut lah ya kita kalau misalnya emang kita udah bener dan kita dipaksa karena Yes. dibeli saham kita. Cuman ya. balik lagi ya, itu konteksnya harus sangat-sangat spesifik dan benar-benar semua pengeluaran lu harus tercatat nih. Ya. Dan teraudited nih gitu loh. Karena kalau enggak ya balik lagi lu bisa salah gitu. Ya. Cuman intinya sih ketika perusahaan bangkrut lu nggak bisa nyalahin yang jalanin, Pak, gitu loh. Banyak faktor gitu. Iya. Kecuali yang jalanin nyelewengin duit ya kan, Ya, kayak seperti ya, yang lu bilang betul. tadi. Kalau itu penyelewengan itu udah salah titik gitu Ya. loh. Kalau dia gajian tiap bulan dan semua pengeluaran memang untuk company, ya. nggak bisa, Pak, lu apa-apain, Pak, Iya, gitu iya, loh. iya. Nah, itu untungnya ya masuk jadi saham. Nah, kelemahannya jadi saham tergantung berapa persen dia ikut campur dalam pengambilan keputusan. Iya. Ya kan, 10%, 5% itu ada sendiri undang-undangnya, di atas 20% ada undang-undangnya, 51% ada undang-undangnya. Nah, itu lu harus tahu juga tuh, gitu loh. Karena kenapa banyak entrepreneur nggak pernah baca undang-undang, Pak, gitu loh. Undang-undang PT itu nomor 40 tahun 2003. Nah, itu lu harus baca tuh undang-undang PT itu apa aja tuh, ganti saham apa segala macam itu ada semua di situ. Iya. gitu loh. Nah, itu angel investor kan. Nah, kemudian lu venture capital nih, VC nih, atau apa nih? Ya venture capital aja lah ya. Misalnya venture capital itu biasanya sih di atas 50M sih bracketnya sih. Nah, itu untuk bisnis yang sudah jalan lah ya. Bisnis yang sudah jalan dan audited lah ya. Gitu loh. Nah, kalau cuman lu cuman mau kayak pinjem-pinjem biasa ya lu mendingan ke bank deh, Pak. 50 juta, 100 juta itu mah Iya. banyak banget lah ya. Di Itu bank, mending lu ke sisi. bank sih. Cuman bank butuh kolateral ya. Bank kolateral itu adalah jaminan gitu loh. Bank ribetnya bank butuh itu. Kredit card tidak butuh Kredit card jaminan. itu makanya kalau cuma perlu cari 50 juta segala macam, seperti kredit card bisa. Bisa. Kalau emang tidak skeptis gitu kan, Ya, kita berani kasih. Sebenarnya itu bisa lah kalau Anda bisa Balik hitung lagi ya. hitungan Balik lagi ya. Anda belajar ya. Saya tidak menyarankan dan saya juga tidak nyuruh Anda pakai kredit card untuk pinjaman. No, lu belajar dulu caranya Roy Sakti seperti apa. Lu ikutin kelasnya dia gitu, workshopnya dia, supaya lu benar-benar ngerti nih ini minjemnya gimana sih gitu loh ya kan. Jangan gara-gara gue bilang kredit card besok lu gesek lagi ya kan. Lu udah pasti nyemplung gitu loh. Nah, jadi banyak lah ya cara-caranya ya. Dan dari cara-cara itu yang paling penting sih satu sih, Bro. Bisnisnya udah jalan. Bisnis udah jalan dulu, jangan belum jalan lu baru ide. Aduh, berarti gue perlu 100 juta, gue cari 100 juta, jangan. Nah, kayak venture capital nggak akan kasih, Bro. Kalau bisnis lu belum jalan, venture capital itu hanya mau perusahaan-perusahaan yang udah deket-deket IPO nih.
Ya, Gitu atau loh. kalau yang dia mau invest ke yang seed atau pre-seed ya, at least udah jalan setahun lah minimal. Gak mungkin di bawah setahun dia mau gitu kan. Betul sekali. Dia harus lihat track record juga untung Iya, apa iya. kagak. Iya. Ceritanya 5 tahun lu mau kemana, Iya, lu mau iya. profit dari mana gitu kan. Lu harus jelas tuh semuanya. Gak tuh. mungkin belum mulai. Jangan kan belum mulai 3 bulan juga dia gak mau gitu kan. Nggak Iya, mau, iya, nggak iya, bakal iya. mau gitu loh. Jadi maksudnya kalau lu hanya butuh permodalan sedikit di bawah 100 juta, lu pinjem bank, lu pinjem orang tua, lu Atau pinjem kredit credit card, card atau gitu teman, kan. segala macam, banyak Itu akan jauh lebih mudah ya daripada lu iya. cari investor ya. Lu cari investor nih, masuk nih ke saham nih ya kan. Wah, Aduh, itu ada ribet. undang-undangnya tuh. Ya, atau kalau misalnya lu punya CRV lu jual, lu ganti Avanza dulu, kan bisa juga. Bisa juga gitu loh, Lebih maksudnya aman ya. apapun itulah ya. Dan gua belajar sih ya, maksudnya saya mengembangkan dokter mobil ini dari bangkrut, dari nol, nggak pakai pinjaman bank Pak sampai dengan hari ini. Oh ya? Gitu loh, iya. Oke, sebentar. Berarti ini buat kasih tahu edukasi Bu juga buat ke audiens ya. Intinya adalah mau pinjem dimanapun, terserah kebutuhan, terserah keperluan berapa banyak dan segala macam. Intinya yang pertama adalah test the idea. Ada buktiin dulu, udah jalan dulu berapa Yes. lama gitu kan. Yes. Ya intinya kayak contoh juga di luar negeri ada hotel pengen bikin pelayan itu ala-ala robot. Ya kan nggak harus bikin robot, dia bikin pakai iPad atau apa segala macam bisa kan dengan modal Yes. yang lebih rendah. Lu bilang lu pengen bikin bisnis perlu ruko 5 lantai gitu, ya lu coba dulu aja 1 lantai dulu, ya kan nggak harus langsung digas gitu ya. Betul. Nah, terus balik ke dokter mobil berarti. Dokter mobil tadi bilang nggak pakai modal sama sekali. Nggak Apa pakai pakai. pinjaman modal? Modalnya gimana awalnya? Modalnya dengkul Pak, jadi semua tools gua ambil dari rumah, lapak memang teman gua sudah buka di situ dan ada lapaknya kita bisa pakai, ya kan masih ada sisa sewa gitu Oke, kan. oke. Jadi memang ya gua punya resource apa, dia punya resource apa ya kita gabungin gitu loh, dan Bootstrapping benar-benar aja ya. bootstrapping kita bikin gitu loh. Ya, Dan ya. menurut gua justru cara begitu yang akan membuat bisnis lu langgeng, karena lu tahu caranya efisiensi, lu tahu Ya, caranya profiting Ya, gitu ya, loh. ya. Bukan yang wah jualan bakso nih ya kan, gua punya 100 cabang pasti untung 100 kali lipat. Coba ya kan. Terus tadi 1 M gitu Ya, kan. coba kan begitu kan. Lu jangan begitulah gitu loh ya kan. Ya. Sama. Maksudnya entrepreneur itu nyungsepnya tuh di situ semua, Pak. Kalau Mulai yang dulu ada punya apa ya? yes gitu loh. Jadi selalu berpikir, wah, gua 1 cabang untungnya 5 juta sebulan, 100 cabang 500 juta sebulan. Gua buka 100 saja. Lu tahu nggak logistiknya different ya kan? Ya, Lu ya, tahu ya, nggak ya. nanti lu apa namanya ngirim barang, lu harus taste testing, lu harus controlling. Makanya juga belum tentu sama kayak tempat lu sekarang. Nah, gitu lu kan. buka satu tempat lagi belum tentu omset sama loh, kan gitu kan. Ya.